as much as I should lately. It's okay. Halo semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone atau AirPod bebas, asalkan jangan speaker. Karena ditakutkan kata-kata yang sangat curam dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan dicoret dari kartu kakak. Cuk! Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul See Out of My League yang dirilis pada tahun 2010. Film ini disutradarai oleh Jim Fitzsmith dan diperankan oleh Jay Baruchel dan Alice Eva. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Marnie? Di awal scene terdapat seorang pria yang sedang latihan untuk balikan sama mantannya yang bernama Marnie. Perkenalkan, nama pria tersebut adalah Kirk, dan latihan tersebut ia lakukan di sebuah bandara bersama dengan teman-temannya. Ada Steiner, Jack, dan Devon. Temannya kurang setuju dengan Kirk, tapi karena sudah bosan menjomblo kayak saya, ia pun ingin tetap balikan. Dan sebelumnya ia sudah mencoba untuk berkencan dengan 4 orang. Ada 3 wanita dan 1 pria. Gay. Jack berkata alasan ia terus jomblo karena Kirk orang yang culun atau soft boy lah lebih tepatnya. Dan film See Out of My League pun dimulai. Percakapan dengan Marnie pun dilakukan, tapi Marnie sudah memiliki pacar yang bernama Ron. Kirk pun tidak terima karena Marnie memilih Ron. Dan Marnie membandingkan pekerjaan Kirk dan Ron, di mana Ron pengusaha pizza dan Kirk security bandara. Setelah itu ia pun memberikan hadiah Valentine dari 2 tahun yang lalu. Lalu datang ibunya Kirk yang menghampiri mereka dan bingung dengan benda yang diberikan Kirk. Ibunya pun menyuruh Kirk untuk berhenti dan melupakan segalanya. Selesai itu, Marnie pun mengatakan bahwa ia tidak akur dengan orang tuanya dan ibu Kirk mengadopsi Marnie pada saat mereka putus. Tiba-tiba datang kakaknya yang bernama Dylan mengajak gelut dan mereka sekeluarga pergi menonton film. Scene berpindah, terdapat wanita panas yang menuju bandara sehingga membuat mata pria auto aim ke arah ya itulah. Sampailah Kirk untuk bekerja. Kirk pun melihat wanita tersebut dengan tatapan kagum. Ada wanita sepanas itu dan seperfect itu. Pada saat pemeriksaan, terdapat petugas Sangni yang menyuruhnya untuk membuka barang yang tidak perlu untuk dilakukan. Kirk yang melihat hal tersebut langsung menyuruhnya untuk melanjutkan pemberangkatannya. Nama wanita tersebut adalah Molly. Sampailah ia di pesawat dan bertemu dengan temannya yang bernama Patty. Molly pun mengatakan bahwa HP-nya tertinggal waktu pemeriksaan dan menyuruhnya untuk menelpon. Telepon berbunyi dan Kirk menjawabnya yang ia dapat di sebuah kotak. Molly pun memberitahu bahwa itu HP-nya yang tertinggal. Karena pesawat sudah mau berangkat, ia pun meminta kepada Kirk untuk menyimpan HP-nya dan besok ia bisa mengembalikannya di sebuah museum. Esok malamnya, Kirk pun mengajak Devon untuk mengembalikan HP Molly di museum. Terlihat museum tersebut terdapat sebuah pesta atau acara. Bertemulah Kirk dengan Molly dan langsung mengembalikan HP-nya. Mereka berdua pun akan balik, tapi Molly memintanya tetap di sana untuk menikmati pestanya. Lalu datang saudara Molly yang menjadi seorang waiter di sana dan menawarkan sebuah jamur, tapi jamurnya sudah jatuh 5 menit. Mendingan gak usah ditawarin bang. Cuk, aku kesel juga nih. Karena tidak mau sakit perut gara-gara itu, mereka pun yang tadinya mau jadi tidak mau. Ia pun pergi dan dengan sengaja mendorong Kirk sehingga minuman yang ia bawa mengenai seseorang. Orang tersebut pun marah kepada Kirk dan Patty datang untuk membela Kirk karena bukan ia yang salah. Tapi Kirk tidak ingin menyalahkan orang lain dan mengatakan bahwa ia yang salah. Orang tersebut pun bertanya apakah Kirk punya undangan, tapi Kirk malah meniru orang tersebut sehingga mereka berdua keluar dari sana. Lalu Molly pun datang menghampiri Kirk setelah ia mendengar masalah tadi dan meminta maaf kepadanya. Untuk memperbaiki kejadian tadi, Molly mengajak Kirk untuk menonton pertandingan hoki base. Esok pada saat bekerja, teman Kirk mengetahui bahwa Molly mengajak Kirk nobar sehingga mereka merasa bahwa Molly menyukai Kirk. Karena Kirk orang yang realistis dan kurang pede, ia pun tidak merasakan hal tersebut dan merasa tidak mungkin wanita yang perfect mau sama Kirk yang culun. Jika iya, Kirk juga tidak mengharapkan hal tersebut. Kirk. Kalau kalian tahu, ini namanya KIRK.
Jadi nyebutnya gimana anjing? Makanya krek. Lalu datang Marnie yang memberitahu bahwa ia dan Ron akan berlibur di Bronson bersama keluarga. Malamnya, Kirk pun mengajak Steiner untuk menonton hoki bersama Molly. Mereka pun nobar bareng dan dari situlah hubungan mereka berdua mulai akrab. Pada saat Molly dan Steiner mengambil minum, Kirk dan Patty pun berbincang dengan keadaan yang awkward. Patty pun mengatakan bahwa Molly selalu menjodohkan Patty kepada seseorang dan mengira bahwa ia akan dijodohkan dengan Steiner. Kirk pun bertanya, apakah ini double date? Kenapa nggak double penetration? Patty menjawab, mungkin, serta mengatakan bahwa Molly menyukai Kirk. Mendengar hal tersebut, wah anjing, apa yang terjadi, cuk? Scene berpindah ke tempat bowling dan mereka bermain sebaring berbincang mengenai Kirk dan Molly. Pada saat Kirk akan bermain, orang di sebelahnya mengatakan bahwa Kirk amatir dan orang tersebut mau duluan bermain. Karena Kirk orangnya terlalu baik, ia pun meminta maaf dan memberikannya duluan. Sehingga Steiner yang mendengar hal tersebut berdebat dengan orang tersebut dan hampir terjadi pertumpahan darah. Setelah itu mereka pun membandingkan nilai 1 dari 10 kepada Kirk bahwa Kirk 5 sedangkan Molly 10 sehingga itu tidak cocok. Dan Devon pun mengeluarkan sebuah quotes untuk para jomblo yang ada di luar sana, yaitu jika orang tersebut menyukai kalian maka nilainya akan 10. Setelah itu terdapat telepon masuk dari Molly. Selesai menelpon, temannya bertanya apa yang Molly katakan. Kirk pun memberitahu bahwa Molly mengajak Kirk untuk berkencan. Scene ke Molly yang mencari baju untuk melakukan kencan dengan Kirk, sehingga Patty yang mengetahui hal tersebut merasa keberatan karena Patty tahu bahwa Kirk bukan tipe yang diinginkan Molly. Kembali ke Kirk yang curhat kepada Steiner apa yang harus ia katakan kepada Molly pada saat berkencan. Pada saat berbincang, Steiner melihat seorang wanita dan mereka pun menghindar dari wanita tersebut. Malamnya mereka pun ngedate atau berkencan di sebuah restoran dan Kirk menggunakan outfit yang sama dengan pramusaji atau waiter di sana. Pada saat berbincang, Kirk membantu orang yang sweaternya ketinggalan dan memberikan jalan untuk orang-orang lewat duluan. Ternyata orang yang dikasih duluan oleh Kirk merupakan mantan Molly yang bernama Cam. Datanglah Kirk dan Molly memperkenalkan Kirk dengan Cam. Pada saat akan duduk, Cam malah duduk di kursinya dan mengira bahwa Kirk adalah waiter karena outfitnya. Molly pun mengatakan bahwa ia pergi bersama Kirk, sehingga Cam meminta maaf dan balik ke temannya. Setelah itu mereka pun memesan makanan. Selesai makan mereka pun jalan-jalan sebaring berbincang mengenai satu sama lain. Kalau gua di posisinya Kirk pasti gini anjing. Acim, gua harus ngomong apa, cuk? Selesai kencan, Kirk pun mengantar Molly ke apartemennya. Sebelum keluar, mereka pun beradu bibir terlebih dahulu. Wow! Esoknya, ia pun kembali curhat dengan temannya mengenai ciuman yang ia dapatkan. Serta Molly ingin makan bersama dengan keluarga Kirk. Esoknya, Kirk pun membawa Molly ke rumahnya untuk makan bersama dan memperkenalkan Molly ke keluarganya. Sehingga membuat ibunya senang kegirangan. Sebaring menunggu Molly pipis, ia pun menuju ke halaman belakang dan memberitahu Dylan bahwa ia membawa seorang gadis serta meminta mereka untuk bersikap sopan kepadanya. Datanglah Molly dan Kirk memperkenalkannya. Dylan bertanya siapa Molly dan bertanya hal yang paling bangsat, yaitu apakah Molly pelacur. What the hell man, pertanyaan yang ajib banget. Molly pun menganggapnya dengan ramah dan antusias. Setelah itu, mereka pun mengajak Molly untuk berenang, tapi Molly tidak bisa karena tidak ada pakaian. Mereka pun meminta untuk pakai dalaman aja, kan sama. Saya si Johnny Sins. Molly pun mengatakan bahwa ia juga tidak memakai dalaman. Shit man, bau-bau sedikit dipapap nih. Makan bersama pun dilakukan dan berbincang mengenai pekerjaan. Lalu datang Marnie dengan pakaian panas agar bisa bersaing dengan panasnya Molly. Sehingga jatuhnya bukan panas yang sempurna, tapi kayak tante-tante. Karena Dylan akan menikah, mereka pun bertanya berapa uang yang harus mereka perlukan untuk mempersiapkan pernikahan kepada Molly. Karena Molly bekerja sebagai pembuat pesta. Ia pun menjawab bahwa harga pokoknya $15,000. Jadi jika dihitung totalnya $50,000. Mendengar hal tersebut, mereka pun sekeluarga berkata, "Fuck you." Mereka bertanya, kenapa Molly mau dengan Kirk? Molly menjawab bahwa Kirk bisa membuatnya tertawa, tidak mencoba membuat Molly terkesan, dan ia bisa jadi diri sendiri ketika ia di dekat Kirk. Selesai itu, ibunya pun ingin mengajak Molly untuk berlibur di Bronson bersama-sama. Molly pun setuju. Makan bersama selesai dan Molly membantu ibunya bersih-bersih. Lalu datang Dylan yang ingin mengajak Kirk untuk bermain hoki di basement rumah. Mereka berdua pun bermain bersama-sama dan juga satu keluarga menonton mereka bermain. Ketika bermain, bola hoki terkena Johnny milik Dylan. Fuck!
kenapa harus didit anjing? Pertandingan terakhir pun dilakukan dan dimenangkan oleh Kirk, sehingga Dylan tidak terima dan menyalahkan sepatu yang ia gunakan. Selesai itu, Kirk pun mengantar Molly ke apartemen sebentar dan mampir, menikmati anggur dan hal yang pasti akan dilakukan, yaitu Shokidi Pump. Di tengah mencumbu, Kirk sudah keluar duluan. Belum apa-apa udah keluar. Tiba-tiba datang keluarga Molly sehingga Kirk dibuat panik karena didi bayinya berserakan di celana. Pada saat Molly memperkenalkan keluarganya kepada Kirk, Kirk bersikap tidak sopan kepada keluarganya karena ia malu ada didi bayi di celananya. Lalu datang anjingnya Molly menjilati didi bayi milik Kirk, sehingga ia langsung pergi dari sana dengan sikap yang kurang menyenangkan. Esoknya pada saat bekerja, teman-teman Kirk sudah mengetahui kejadian Kirk yang keluar duluan. Lalu datang Marnie yang ingin mengajak Kirk untuk balikan, tapi sudah jelas ia tidak mau balikan. Udah gila kau ya, situ masih sama Ron, mau balikan lagi? Aing sudah dapat yang lebih panas daripada kau. Selesai itu, ia pun kesal dengan Devon karena mengatakan bahwa Kirk dan Molly putus. Tapi Devon merasa seperti itu. Kirk pun mengatakan bahwa mereka dalam keadaan sulit. Mendengar hal tersebut, Steiner bertanya berapa kali Kirk menelpon. Kirk menjawab 17 kali. Sehingga Steiner mengambil kesimpulan, udah cuk, pasrah, udah selesai. Kirk pun membela diri dan merasa muak dengan temannya yang membuat dirinya insecure. Steiner pun menyebutkan nama mantan gebetannya dulu yang sama sempurnanya seperti Molly dan curhat bahwa hubungannya kandas karena nilai mantan gebetannya 10 dan Steiner 6. Sehingga hal tersebut tidak cocok. Ya intinya Steiner terlalu insecure dengan dirinya sendiri dan merasa tidak pantas memiliki hal yang sempurna. Selesai dengan curhat, mereka pun menyuruh dan membantu Kirk untuk mendapatkan Molly kembali. Sampailah mereka di tempat Molly yang melakukan pekerjaannya. Sebelum itu, Jack pun menyarankan Kirk dengan mengatakan, "Cuk, aku keluar duluan di celana." Tapi Kirk kurang setuju dengan kata-kata itu, tapi Jack meyakinkannya. Bertemulah Kirk dengan Molly yang raut mukanya kesal karena kejadian waktu itu dan meluapkan kekesalannya kepada Kirk. Kirk pun meminta maaf dan tidak ingin mengganggu pekerjaannya. Sebelum pergi, ia pun melakukan saran Jack, yaitu aku keluar duluan di celana, dan menjelaskan bahwa ketika ada wanita panas tepat di atasnya, dede bayi ingin cepat-cepat keluar, sehingga Molly yang mendengar hal tersebut dibuat tertawa. Setelah itu, Kirk pun pergi dari sana. Patty yang ada di sana dibuat kagum dengan kejujuran Kirk dan menyuruh Molly untuk kembali dengan Kirk. Hubungan mereka pun kembali seperti semula dan mengadu bibir. Anjing, kalau film luar negeri tentang romance tuh pasti aja cipok everyday. Lalu datang Cam yang bertemu dengan Kirk dan ingin berbicara berdua bahwa ia bersumpah untuk mendapatkan Molly kembali. Sehingga perkataan tersebut membuat Kirk terngiang-ngiang dan merasa takut kehilangan. Hubungan mereka pun berjalan lancar. Pada saat berjalan-jalan, mereka pun berbincang tentang adiknya Molly yang makin dewasa. Dan Kirk menyarankan Molly untuk membuat pesta untuk adiknya di umur 21 tahun. Selesai itu, Kirk pun berbincang dengan temannya dan temannya dibuat bingung dengan Kirk yang 10 kali kencan tidak jadian. Kirk pun merasa takut dan tidak percaya diri dengan keluar dini yang ia lakukan waktu itu. Lalu Jack pun mengilustrasikan seberapa panas si Molly dari ujung kepala sampai di ujung kaki, serta menunjukkan titiknya yang biji dan sosisnya gondal gandul. Cuk! Selesai itu, ia pun akan pergi dengan Steiner dan menyuruh Kirk untuk menyiapkan diri. Melihat titik Jack yang bersih dan teratur, Kirk pun memotong hutan yang ada di titiknya. Tapi ia tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi, Devon membantunya untuk memotong hutan yang ada di titiknya Kirk. Gay! Sumpah, kenapa harus ada scene yang gay banget? Anjim! Pesta ulang tahun adiknya Molly yang ke-21 pun berlangsung. Pada saat berdansa, Molly pun memperkenalkan kembali Kirk dengan orang tuanya. Dan Kirk meminta maaf dengan kejadian waktu itu. Pada saat bertanya mengenai pekerjaan Kirk, Molly berbohong bahwa Kirk bekerja sebagai pilot. Lalu datanglah Cam dan orang tua Molly sangat akrab kepadanya. Sehingga hal tersebut makin membuat Kirk insecure. Datanglah Cam menemui Kirk yang sedang menikmati minumannya. Cam pun mengatakan bahwa ia merasa brengsek telah mengganggu hubungannya Kirk dan Molly, serta memintanya untuk menjaga Molly dengan baik karena Molly gadis yang istimewa. Mendengar Kirk yang mengatakan bahwa Molly sempurna, Cam mengatakan bahwa jangan menyebutnya sempurna karena Molly tidak menyukainya. Kirk pun dibuat bingung. Cam pun menjelaskan bahwa ketika ia melihat cacat sedikit di tubuhnya Molly, itu membuatnya gugup. Ia pun menyuruh Kirk untuk tenang ketika melihat cacat sedikit di tubuhnya Molly. Kirk pun kepo cacat yang dimiliki Molly itu seperti apa. Cam pun tidak bisa menjawabnya dan Kirk harus menemukannya sendiri. Adegan yang sangat ditunggu-tunggu pun dimulai, yaitu Shokidi Pump, dan mereka membuka baju satu persatu. Fuck, dolar kuning nih pasti.
Kenapa gitu? Ada, Cik. Maaf guys, saya sensor karena dolar kuning pastinya. Molly pun akan menunjukkan hal yang tidak disukai dari dirinya sendiri, yaitu kakinya yang seperti jaring laba-laba. Entah apa itu namanya, intinya seperti itu. Melihat hal tersebut, ia pun dibuat, "Hah, itu doang?" Dan merasa cacat Molly yang tidak harus dibesar-besarkan. Molly pun bertanya, siapa yang bilang bahwa Molly punya cacat? Ketika Molly bertanya, apakah Cam? Kirk menjawab iya, dan itu merupakan hal yang memisahkan Molly dari sempurna. Molly pun bertanya, apakah Kirk mengira bahwa ia terlalu sempurna sehingga Kirk berharap ada yang salah dari dirinya. Kirk mengatakan bahwa ia tidak menarik dan segala macam kekurangannya, dan juga membandingkan dirinya dengan Cam serta menjelaskannya dengan angka bahwa Kirk 5 dan Molly 10. Sehingga Molly mengatakan bahwa Kirk mempunyai masalah besar dengan kepercayaan diri. Kirk pun dibuat kesal dengan Molly yang berbohong tentang pekerjaannya. Molly pun mengatakan bahwa ia menerima Kirk apa adanya dan percaya dengan nilai 5 dari Kirk, yaitu kurangnya percaya diri, selalu membandingkan diri dengan orang lain, dan juga mencari kekurangan dari Molly. Mendengar hal tersebut, Kirk pun pergi dari sana. Lalu Molly pun mengatakan bahwa ia putus dengan Cam karena sama dengan Kirk, yaitu berharap bahwa Molly sempurna. Ia pun juga mengatakan bahwa alasan ia memilih Kirk karena Kirk aman dan merasa tidak akan menyakiti wanita. Kirk pun tetap pergi dari sana dan memutuskan hubungan dengan Molly. Sungguh hal yang sangat bodoh sekali, sumpah. Baru juga mau skidi pop-up malah. Ya udahlah ya. Sampailah tanggal untuk berlibur ke Bronson dan Kirk balikan dengan Marnie. Temannya melihat hal tersebut dibuat khawatir dengan Kirk. Sebelum pergi, Kirk pun mengatakan bahwa semua perkataan temannya tentang dirinya benar. Sehingga anjing gara-gara Steiner, Kirk jadi insecure sama diri sendiri. Dalang dari semuanya ini. Tersadar bahwa ini salahnya, ia pun menghampiri mantan gebetannya dan berharap untuk balikan dengannya. Anjing ternyata Steiner juga sama kayak Kirk. Gara-gara nilai hubungannya kandas. Mendengar perkataan itu, ia pun langsung menemui Kirk untuk memperbaiki segalanya. Tapi Kirk masih tetap dalam pendiriannya bahwa ia tetap untuk balikan sama Marnie dan pergi ke Bronson. Setelah itu, Steiner pun menghubungi Patty untuk membantunya menyatukan Kirk dan Molly. Ia pun mau dan langsung menjemput Molly. Kembali ke Kirk yang tersadar dengan benar juga perkataan Steiner dan akan kembali bersama Molly. Tapi sebelum turun, ia mengucapkan kata perpisahan, yaitu fuck you ke keluarganya sendiri dan semua orang yang ada di pesawat. Tapi karena pesawat akan pergi, ia dilarang untuk turun dan kembali duduk. Anjim, udah ngucapin perpisahan dengan fuck you, malah duduk lagi. Dahlah. Sampailah Patty menjemput Molly dan mereka langsung menuju bandara. Sampailah mereka di bandara dan Steiner menjelaskan apa yang terjadi. Tapi Molly sempat tidak mau karena Kirk sudah balikan dengan Marnie. Steiner pun meyakinkan Molly bahwa Kirk tersesat dengan hubungannya dan yakin bahwa Kirk orang yang tepat untuk Molly. Molly pun akhirnya mau dan langsung menuju Kirk. Pesawat akan berangkat dan Steiner langsung menghubungi Jack untuk memberhentikan pesawat. Rencana berhasil dan Kirk langsung pergi dari sana dan Marnie mengejarnya karena tidak terima. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara Marnie dan Kirk. Di tengah kejar-kejaran, ia pun menghubungi Steiner dan mengatakan bahwa ia tersadar. Steiner pun mengatakan bahwa ia sekarang bersama Molly dan akan mencari Kirk. Mendengar hal tersebut, ia pun langsung menuju ke tempat Steiner dan Molly berada. Tapi kejadian kejar-kejaran masih berlangsung. Marnie berhasil dijatuhkan dan mereka bertemu. Dan Molly mengatakan kekurangan dari Kirk serta ia tidak peduli kekurangan yang dimiliki Kirk karena ia mencintai Kirk apa adanya serta ingin bersama selamanya dengan Kirk. Kirk pun setuju dan mau bersama-sama dengan Molly. Oh ya jelas dong. Sehingga mereka berciuman dan hidup bahagia. Di ending, Kirk mengajak Molly ke sebuah bandara dan mengajaknya untuk berlibur menggunakan pesawat setelah ia lulus dari sekolah penerbangan dan sudah menjadi pilot yang handal. Dan film See Out of My League pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film See Out of My League. Film yang sangat mengajarkan kita untuk tidak insecure kepada pasangan sendiri. Walaupun saya jomblo berabad-abad. Sedih anjing, sedih tahu jadi jomblo. Cobain dah. Kalau udah, you know the feel bro. A sad boy.
Oke, amanat yang bisa diambil dari film ini, jangan suka bandingin diri dengan orang lain. Apalagi hal tersebut membuat kalian jadi insecure. Karena manusia diciptakan beda-beda dan mempunyai suatu hal yang spesial yang tidak dimiliki orang lain. Intinya, love yourself. And if you live the way. Ya, love yourself. Anjayan nih. Trisna Teguh lagi. Cuk! Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Trisna dan gue pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.